Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsatria Maharani dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab dengan NIM 2212200052 ingin menjelaskan tentang konsep pendidikan informal yang ada di dalam mata kuliah dasar-dasar pendidikan. Baiklah, pembahasan yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi pendidikan informal. Pendidikan informal adalah pendidikan yang dilakukan secara mandiri dari lingkungan keluarganya sendiri maupun dari lingkungan masyarakat sekitarnya. Pendidikan informal sendiri tidak memiliki fasilitator dan tempat belajar yang jelas. Namun, pendidikan ini sangat penting bagi anak di usia dini sebelum akan mengenal kehidupan sosial. Anak diwajibkan memiliki moral dan etika yang baik. Terlepas dari tidak adanya seorang guru dalam kegiatan pendidikan informal ini, peran orang tua sangat penting dalam proses untuk mengembangkan karakter dan moral yang beretika. Nah, adapun peran orang tua dalam pendidikan informal. Yang pertama, peran orang tua sebagai pendidik. Yang kedua, peran orang tua sebagai pembimbing. Yang ketiga, peran orang tua sebagai motivator. Yang keempat, peran orang tua sebagai inovator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan masing-masing peran orang tua yang ada di dalam pendidikan informal ini. Yang pertama yaitu peran orang tua sebagai pendidik. Dalam keluarga, orang tua selalu melakukan komunikasi dua arah yang bersifat mendidik, demokratis, jujur, tidak anti kritik, terbuka, berwawasan, serta tegas. Orang tua harus memberikan hukuman ketika anak melakukan sesuatu yang melanggar norma dan aturan yang ada. Contohnya, melakukan pelanggaran, maka si anak sebaiknya ditegur dan diajarkan hal-hal yang tidak melanggar lagi, tanpa harus kekerasan yang merusak mental anak, bahkan melakukan kekerasan fisik. Nah, yang kedua, peran orang tua sebagai pembimbing. Orang tua seharusnya memberi arahan dan motivasi dengan tujuan anak mengembangkan dirinya sesuai dengan bakat dan minatnya. Nah, yang ketiga, peran orang tua sebagai motivator. Prinsip Tuturi Handayani diterapkan orang tua sehingga mampu mendorong anak lebih giat akan belajar. Nah, yang terakhir ini, peran orang tua sebagai inovator. Dalam peran ini, orang tua wajib melakukan inovasi yang bisa menciptakan pembelajaran informasi informal agar kondusif dan tidak jenuh. Baiklah, selanjutnya adapun ciri-ciri pendidikan informal yaitu tidak ada syarat khusus yang wajib dilengkapi. Yang kedua, peserta didik tidak perlu mengikuti ujian. Yang ketiga, proses pendidikan dilakukan dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Yang keempat, tidak ada kurikulum, jadwal, metodologi, hingga evaluasi. Nah, yang kelima, tidak ada jenjang pendidikan. Yang keenam, tidak ada manajemen. Yang ketujuh, pendidikan dilakukan terus-menerus tanpa terikat ruang maupun waktu, tanpa mengenal umur, mental, fisik. Nah, dan yang terakhir, orang tua menjadi guru terbaik untuk anak-anaknya, tapi tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh saudara, teman, atau lainnya. Adapun fungsi pendidikan informal, yaitu membentuk karakter atau kepribadian dan potensi diri seseorang. Yang kedua, meningkatkan prestasi akademik anak, formal dan informal. Yang ketiga, memantau dan memandang anak untuk giat belajar. Yang keempat, membantu untuk tumbuh secara fisik dan mental dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Nah, dan yang terakhir, menggunakan metode khusus untuk membentuk karakter anak sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan perkembangan keterampilan mereka sendiri. Baiklah, adapun alasan mengapa diperlukannya pendidikan informal, yaitu yang pertama, berperan penting dalam membentuk karakter seseorang. Maksudnya di sini adalah di era modernisasi seperti ini, mungkin terlihat seseorang baik muda maupun dewasa memiliki sifat yang mungkin karakternya kurang baik. Itu bisa mengindikasikan bahwa pendidikan informal yang ia dapatkan tidak cukup. Faktanya, sekolah atau lembaga formal tidak bisa lebih jauh dan efektif dalam membentuk karakter seorang siswa. Pembentukan karakter adalah tugas utama dari keluarga dan lingkungan tempat anak itu tinggal. Nah, lalu yang kedua ada untuk mendekatkan hubungan emosional seseorang dengan keluarganya. Maksudnya di sini adalah pendidikan informal sangat penting karena ketika keluarga bisa memberikan itu kepada anggota keluarganya,
secara tidak langsung itu akan mendekatkan hubungan emosional antar mereka. Pasalnya, dalam mengaplikasikan pendidikan informasi terjadi banyak interaksi yang bisa mendekatkan hati. Nah, yang ketiga, tidak semua hal diajarkan di sekolah. Maksudnya di sini adalah alasan pendidikan informal penting lainnya adalah karena tak semua hal bisa diajarkan oleh guru-guru di sekolah. Seseorang mungkin bisa belajar pendidikan agama dan budi pekerti di sekolah, tapi itu lebih banyak soal teori, bukan penerapannya. Seorang anak biasanya belajar dengan meniru orang-orang di sekitarnya. Jadi, sudah semestinya mereka belajar dengan mudah mengikuti lingkungan sekitarnya tanpa harus belajar semuanya di sekolah, karena tidak semua hal diajarkan di sekolah. Nah, yang terakhir ini, waktu belajar yang lebih panjang dari pendidikan manapun, yaitu maksudnya adalah selama-lama seseorang berada di sekolah atau kampus, ia lebih lama berada di rumah atau bersama keluarganya. Oleh karena itu, waktu yang panjang itu semestinya dapat dimanfaatkan untuk memberikan pengajaran yang baik bagi seorang anak. Dengan demikian, seorang anak bisa mendapatkan penguatan atau pengayaan dari siapa saja yang lebih mereka pelajari di luar rumahnya. Nah, adapun contoh pendidikan informal, yaitu yang pertama, sosialisasi dengan lingkungan. Yang kedua, pendidikan agama. Yang ketiga, pendidikan sopan santun. Yang keempat, pendidikan budi pekerti. Yang kelima, pendidikan etika. Dan yang terakhir adalah pendidikan moral. Lalu, adapun upaya-upaya pendidikan informal, yaitu pahami lingkungan sekitar anak bagi keluarga. Yang kedua, tegur anak dengan tutur kata sopan dan tanpa kekerasan fisik yang bisa mengganggu kondisi mental anak. Yang ketiga, ajarkan anak tentang agama sebagai penguat normal sosial. Yang kelima, jauhilah anak dari kegiatan yang tidak bermanfaat. Yang keenam, peran pemerintah bagi anak yang keluarga dan lingkungan yang tidak mendukung. Yang terakhir, biarkan anak melakukan kemauan sendiri jika mengarah ke kegiatan yang positif. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Dengan mengetahui pentingnya pendidikan informasi dalam kehidupan di era global saat ini, maka anak perlu dibekali sejak usia dini untuk membentuk karakter yang bermanfaat agar tidak menerima berita tanpa disaring terlebih dahulu. Selain itu, peran keluarga sangat penting dalam pendidikan informal, karena keluarga yang paling dekat dengan anak. Selain waktu terbanyak dari seorang anak itu memang dalam rumah, juga sebenarnya hubungan emosional yang dapat membangun sikap, sifat, dan watak seorang anak dimulai sejak lahir dalam rumah. Berhasil atau tidaknya pendidikan formal atau pendidikan sekolah bergantung pada dan berpengaruh oleh pendidikan di dalam keluarga. Pendidikan ini adalah dasar bagi pendidikan selanjutnya. Baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.